Jurgen Habermas adalah salah satu filsuf dan sosiolog paling berpengaruh di abad ke-20 dan ke-21. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam mazhab Frankfurt dan merupakan pemikir yang mengembangkan teori kritis, yang berfokus pada bagaimana masyarakat dapat mencapai kebebasan melalui komunikasi rasional. Pemikirannya banyak menyoroti peran komunikasi dalam membentuk masyarakat yang demokratis, di mana wacana yang rasional dan terbuka menjadi kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Buku Senjakala Modernitas karya Irfan Afifi mencoba menguraikan dan mengkritisi gagasan-gagasan Habermas, khususnya terkait dengan modernitas dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Afifi tidak hanya membahas teori Habermas secara akademis, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, seperti krisis demokrasi, meningkatnya populisme, dampak teknologi digital terhadap ruang publik, serta hubungan antara agama dan politik. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana pemikiran Habermas dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mencari solusi atas berbagai persoalan sosial yang kompleks. Salah satu gagasan utama Habermas adalah kritik terhadap modernitas. Ia berpendapat bahwa proyek modernitas yang bermula dari pencerahan memiliki ambisi untuk membangun masyarakat yang rasional, di mana keputusan sosial dan politik didasarkan pada diskusi yang terbuka dan masuk akal. Namun, dalam perkembangannya, modernitas justru mengalami krisis akibat dominasi sistem ekonomi dan birokrasi yang menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dengan kepentingan efisiensi dan kontrol. Habermas berpendapat bahwa rasionalitas modern yang terlalu menekankan pada aspek teknis dan instrumental telah menjauhkan manusia dari dunia kehidupan, life work, yaitu ruang interaksi sosial yang penuh makna dan nilai. Dunia kehidupan yang seharusnya menjadi tempat manusia berkomunikasi dan membentuk makna bersama, kini semakin dikuasai oleh kepentingan ekonomi dan politik. Akibatnya, manusia kehilangan kemampuan untuk berdiskusi secara bebas dan kritis dalam kehidupan sosial mereka. Afifi dalam bukunya menyoroti bagaimana krisis ini terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi, meningkatnya polarisasi sosial, hingga semakin sulitnya menemukan ruang publik yang benar-benar memungkinkan perdebatan yang sehat. Dengan mengacu pada pemikiran Habermas, Afifi berargumen bahwa untuk mengatasi krisis ini, masyarakat harus kembali menghidupkan ruang publik yang inklusif dan berbasis pada komunikasi yang rasional. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Habermas adalah ruang publik, atau public sphere, yaitu arena di mana warga negara dapat berdiskusi secara bebas dan rasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang ideal adalah tempat di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam debat tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Namun, dalam era digital saat ini, ruang publik menghadapi tantangan besar. Munculnya media sosial, algoritma yang memperkuat bias informasi, serta penyebaran berita palsu telah menghambat terjadinya komunikasi yang sehat dan rasional. Afifi menunjukkan bahwa perkembangan ini justru semakin memperparah krisis modernitas yang telah diidentifikasi oleh Habermas. Di banyak negara, misinformasi dan propaganda telah mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sehingga memperlemah peran ruang publik sebagai arena diskusi yang sehat. Afifi juga mengaitkan konsep ruang publik dengan fenomena populisme yang semakin berkembang. Populisme seringkali menggunakan retorika emosional dan menolak diskusi rasional, sehingga bertentangan dengan prinsip komunikasi yang diajukan oleh Habermas. Dalam konteks ini, pemikiran Habermas menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana populisme dapat mengancam demokrasi serta mencari solusi untuk membangun kembali ruang publik yang lebih sehat. Habermas juga mengembangkan teori etika komunikatif yang menekankan pentingnya diskusi moral yang didasarkan pada saling pengertian. Menurutnya, sebuah keputusan yang benar dan adil hanya bisa dihasilkan jika semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka dan setara. Dengan kata lain, kebenaran tidak boleh ditentukan oleh kekuasaan atau dominasi ekonomi, tetapi harus muncul melalui dialog yang jujur dan rasional. Afifi dalam bukunya menyoroti bagaimana etika komunikatif Habermas dapat digunakan untuk memahami berbagai dilema moral yang dihadapi masyarakat saat ini. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, seringkali terjadi pertentangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Dengan pendekatan komunikasi yang rasional dan inklusif, masyarakat dapat mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Selain itu,
Habermas juga membahas hubungan antara agama dan politik. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat demokratis, agama tetap memiliki peran penting, tetapi harus mampu berpartisipasi dalam diskusi publik dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, bukan hanya oleh kelompok agamanya sendiri. Afifi mengembangkan gagasan ini dengan mengkaji bagaimana di berbagai negara, konflik antara kelompok agama dan sekuler seringkali terjadi akibat kegagalan dalam membangun komunikasi yang sehat. Buku Senjakala Modernitas tidak hanya membahas teori Habermas, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana gagasan-gagasan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afifi berargumen bahwa untuk mengatasi tantangan zaman, kita perlu kembali pada prinsip rasionalitas komunikatif, yaitu membangun budaya dialog yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada saling pengertian. Dalam menghadapi era digital yang penuh dengan disinformasi, Afifi menekankan pentingnya literasi media dan pendidikan kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam manipulasi informasi. Selain itu, ia juga mengajak pembaca untuk aktif dalam ruang publik, baik melalui media sosial maupun diskusi langsung, guna memperkuat demokrasi dan mencegah dominasi kekuasaan yang sewenang-wenang. Sebagai kesimpulan, buku Senjakala Modernitas memberikan analisis yang mendalam tentang pemikiran Habermas serta relevansinya dalam memahami tantangan sosial dan politik saat ini. Dengan menguraikan konsep-konsep seperti rasionalitas komunikatif, ruang publik, dan etika komunikatif, Afifi menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami bagaimana masyarakat dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan inklusif. Habermas menunjukkan bahwa meskipun modernitas mengalami krisis, harapan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil masih ada, asalkan kita mampu membangun komunikasi yang sehat dan berbasis pada rasionalitas. Dengan mengaplikasikan pemikiran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih demokratis, berkeadilan, dan manusiawi. Buku ini menjadi bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik memahami dinamika sosial kontemporer serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini.